Halo bro, Simbah info di sini. Oke, kali ini Simbah akan kembali memberikan tips trading lagi ya terkait bagaimana cara trading di market ETF. Nah, karena di materi-materi Simbah sebelumnya itu banyak sekali membahas terkait ETF di Hotbit, jadi Simbah akan membahasnya lagi terkait trading di Hotbit. Nah, di sini kalian bisa mengikuti step by step cara yang Simbah berikan. Sebenarnya sih banyak sekali ya strategi-strategi trading, namun jika tak bahas semuanya itu pasti nanti akan kebingungan. Jadi step by step saja, slow, santai dan pelajari satu persatu secara mendalam. Jadi nanti kalian akan menentukan akan bisa menemukan ya maksudnya akan bisa menemukan gaya trading kalian sendiri. Jika nanti kalian sudah menentukan atau menemukan gaya trading kalian, tentu itu bisa menjadi tolak ukur ya. Menjadi tolak ukur, oh ternyata gaya tradingku itu seperti ini. Jadi saya wajib mempelajari lebih mendalam terkait gaya trading yang saya gunakan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalian nanti bisa mengasah terus gaya trading kalian sehingga membuahkan hasil ya. Jangan mencelat sana, mencelat sini, loncat sana, loncat sini, mempelajari semua tapi hanya setengah-setengah. Jadi pahami satu persatu secara mendalam ya. Nah, jika sudah bisa menggunakan teknik ini, baru kalian bisa loncat lagi ke teknik yang selanjutnya. Nah, jadi nanti mana sih gaya trading yang kalian sering gunakan? Sebenarnya jika kalian bisa memahami seluruh strategi trading, itu lebih mudah lagi ya. Tapi lebih simpelnya lagi, kalau untuk yang masih baru, itu pelajari satu gaya terlebih dahulu saja, dipahami secara mendalam, baru nanti kedepannya sambil mempelajari teknik-teknik lainnya. Jadi di sini Simbah akan memberikan salah satu tips yang terbilang cukup simpel ya, untuk kita bisa profit terus saat kita melakukan trading ETF di Hotbit. Dan cara ini terbilang cukup simpel dan juga cukup mudah dipahami bahkan bagi pemula sekalipun. Karena di sini Simbah juga ingin memberikan sebuah tutorial itu yang mudah dipahami ya, bukan mempersulit. Ya buat apa adanya tutorial jika untuk mempersulit? Tentunya adanya tutorial itu adalah untuk mempermudah bagi orang-orang yang mau belajar, tapi dengan catatan orang yang mau belajar. Nah, oke. Di sini Simbah sudah mengelompokkan beberapa market kripto ya yang sering Simbah gunakan untuk bermain ETF. Tapi yang paling sering Simbah gunakan itu adalah di market avalanche ya. Karena di market avalanche ini itu pergerakannya terbilang cukup mudah untuk dianalisa. Jadi dia tidak ngacak ya pergerakannya. Oke, langkah pertama kalian harus bisa menggunakan analisa teknikal trendline ya. Di materi Simbah sebelumnya, Simbah juga sudah pernah menjelaskan ya terkait bagaimana cara mudah menganalisa sebuah market menggunakan garis trendline, momentum, rejection, averaging dan beberapa materi-materi lainnya. Jadi di sini yang awal atau bisa dibilang kita menggunakan gabungan ya, tapi ini kita secara singkatnya saja. Jadi jika kita menggunakan garis trendline, maka posisi market dari avalanche ini sebagai contoh saja loh ya. Maka ini adalah garis trendline. Di sini adalah jika kita tarik garis lower high lower low ya. Turun ya, naik, turun, naik, breakout ya. Ini momentum ya. Momentum, breakout, naik. Lalu turun lagi, dia naik lagi, maka market selanjutnya adalah kemungkinan kemana? Kemungkinan dia akan, ini kayaknya masih mau naik sedikit ya kayaknya. Karena jika kita melihat untuk arah garisnya, ini kan dia sudah membentuk pola pola uptrend atau trennya itu sudah mulai berbalik. Jadi kemungkinan dia nanti akan naik sedikit, baru dia mengalami penurunan sampai di sini. Berarti dari sini kita sudah bisa melihat ya atau menganalisa sedikit ya. Berarti market dari avalanche ini kemungkinan ya ini akan ada kenaikan sedikit lalu dia mengalami penurunan. Taruhlah misalkan di sini sudah ada momentum bahwa dia ingin melanjutkan momentum bearish. Karena di sini kan belum ada sinyal rejection ya, belum ada sinyal konfirmasi. Jadi belum istilahnya tuh kalau saat ini kalian mau pasang open short itu masih berbahaya. Ya masih berbahaya kecuali jika dia sudah ada candlestick konfirmasi ya di sini. Candlestick baru yaitu candlestick konfirmasi baru nanti kalian bisa menentukan minimal ya besok. Nah, besoknya lagi itu kalian bisa melakukan open posisi. Jika ada konfirmasi bahwa market tersebut akan mengalami down, nah baru nanti kalian bisa pasang open posisi short. Nah, untuk konfirmasi juga itu sudah tak jelaskan ya di materi video Simbah sebelumnya. Jadi kalian bisa ubuk-ubuk sendiri. Nah, taruhlah di sini ini taruhlah saja ya atau istilahnya itu lebih singkatnya saja atau lebih mempercepat tutorialnya. Taruhlah di sini sudah ada candlestick konfirmasi ya.
bahwa harga tersebut akan mengalami penurunan. Nah, kalian langsung saja masuk ke bagian yang bisa 5 short ataupun 3 short, tergantung kalian ya. Kalau pasang di 3 short itu resikonya lebih rendah, jika di 5S itu resikonya lebih tinggi karena kenaikannya itu dikali 3 kali lipat dan 5 kali lipat. Misalkan kalian profit, maka 3 kali lipat profit. Misalkan kalian profit di 5S, yaitu 5 kali kalian profit. Begitupun sebaliknya untuk lossnya itu pun dikali 3 dan juga dikali 5. Taruhlah di sini kita pasang yang 5 short ya. Kita masuk ke 5 short. Nah, jadi kita di sini juga melihat juga ya untuk order booknya apakah rame. Nah, kalau rame ini seperti menerapkan metode copy trading juga. Jadi kita juga bisa melihat rame enggaknya potensi open buy di market avalanche 1D5 short. Jika rame berarti potensi untuk kenaikannya itu lebih cepat. Nah, jadi di sini taruhlah di sini harga dari si avalanche itu adalah 1289. Oke. Nah, sebagai contoh di sini kita membeli ya. Kita membeli langsung di harga 0 ya. Oke, 0,1289. Taruhlah di sini modal kita adalah $100. Oke, modal $100. Nah, langkah pertama untuk kalian memasang seperti ini adalah jika kalian tidak ingin loss bermain di market ETF, itu dari modal $100, ini kita catat ya. Modal $100 itu kalian jangan open posisi semua ya. Tapi baiknya gimana, Mbah? Di sini kita bisa menerapkan metode averaging. Ya, kenapa kok harus averaging? Bukannya itu sudah ada momentum. Benar, kalau sudah ada sinyal rejection ataupun momentum itu berpotensi bahwa harga tersebut sesuai dengan analisa kita. Tapi kita tidak tahu ya, terkadang kan ada sebuah good news ataupun bad news ya, sehingga membuat pergerakan dari sebuah market itu kadang tidak stabil dan tidak sesuai dengan analisa kita. Nah, jadi cara terbaik jika kalian ingin tidak loss ya, pastikan mengikuti cara Simbah. Kalau ngawur nanti kalian bisa loss. Nah, misalkan modal kalian $100 taruhlah ya. Lalu harga dari market tersebut adalah 0,1289. Kalian langsung masuk saja. Tapi masuknya jangan banyak, masuknya $2 terlebih dahulu. Oke, catat $2. Nah, misalkan ternyata dia masih ada kenaikan dikit ya di market spotnya, otomatis kan ini harganya turun ya. Harganya turun. Mungkin dari 0,1289 dia turun menjadi 0,1 ya. Menjadi 0,1. Nah, 0,100 lah misalkan ya. Nah, berarti kan di sini untuk open posisi pertama kita itu bisa dibilang loss ya. Bisa dibilang merugi. Tapi karena kita belum TP atau belum cut loss, berarti kita masih berpotensi untuk bisa menaikkan harga lagi. Untuk bisa mengalami kenaikan harga lagi ya. Kecuali kalau kita sudah cut loss berarti kita sudah rugi. Tapi yang jelas nilai aset kita itu sudah berkurang. Nah, di sini kalian menerapkan pola averaging ya atau teknik averaging, yaitu kita membeli lagi 3 kali lipat atau 5 kali lipat. Tapi untuk menghemat biaya itu kalian cukup 3 kali lipat saja ya. Kalau 5 kali lipat itu terlalu barbar. Dan jika kalian belum terlalu familiar terkait averaging dan bagaimana cara mengkoordinasikannya, itu nanti bisa menjadi bumerang. Jadi lebih baik kalian pasang 3 kali nominal pertama. Jadi dari $2 jika dikali 3 berarti $6. Oke, berarti kalian saat dia market turun menjadi 0,1, nah itu kalian bisa memasang $6. Oke. Nah, jadi nanti saat market tersebut mengalami kenaikan ya, kenaikan taruhlah dia naik di harga 0,11 ya. 110. Jadi dia hanya naik 1 digit saja ya. Itu kalian sudah bisa mendapatkan profit yang cukup luber ya, yang cukup banyak. Nah, jadi nggak usah kalian terlalu muluk-muluk modal dari $100 itu langsung open posisi all in ya. Jadi kita ambil sedikit-sedikit saja. Karena dengan modal yang cukup sedikit tentunya kita bisa mendapatkan komisi ya sedikit juga. Jadi tapi kalian jangan terlalu ambil pusing ya. Yang penting kalian bisa konsisten, bisa mengambil keuntungan meskipun itu hanya 10% saja. Atau misalkan 1% saja. Karena dari 1% di market spot, jika di market ETF itu sudah 5%. Taruhlah di market spot kita mendapatkan untung 5.000, tapi jika di market ETF kita sudah mendapatkan untung sebanyak 25.000. Dan itu merupakan salah satu keuntungan untuk kita bisa trading di market ETF ya. Dan ini merupakan cara yang Simbah sering gunakan ya, agar kita tidak gampang loss saat kita main di market ETF. Tapi ingat juga hati-hati terkena rebalance ya. Karena jika sudah terkena rebalance itu sangat susah sekali ya.
itu sama saja untuk saldo kita itu tetap berkurang. Nah, jadi usahakan kalian membeli token saat harganya itu jangan ada 0 di belakang koma. Jika ada 0 di belakang koma, itu berpotensi untuk terkena rebalance. Oke, jadi dari sini paham belum? Nah, kalau belum kita ambil contoh yang lain ya. Taruhlah di sini kita ambil marketnya siapa ya? Marketnya Bitcoin. Taruhlah di sini kita menganalisa bahwa market tersebut akan mengalami long ya, akan mengalami kenaikan. Nah, di sini taruhlah modal kita tadi tetap 100 dolar ya. Kita beli di harga 0,36 ini sebanyak 2 dolar. Dan ternyata harganya tersebut turun di harga 0,3. Nah, di sini kalian dari modal 100 dolar tadi ya, itu kan udah kepotong 2 dolar. Jadi jika dikalikan 3 berarti 2 kali 3 itu 6 dolar. Oke. Nah, ternyata market tersebut turun lagi. Turun lagi di harga 0,2. Nah, kalian bisa menggandakan lagi menjadi 6 kali 3 yaitu 18 dolar. Jadi jika di total itu sudah ada berapa ini? 8 kali 82 sudah 20 ya, 26 dolar. Jadi sudah mendapatkan modal atau mengeluarkan modal itu sebanyak 26 dolar. Nah, jadi nanti misalkan harga tersebut naik di harga 0,3, kita kan beli di harga 0,36, 0,3, 0,2. Misalkan nanti market tersebut naik di harga 0,3, kita sudah bisa mendapatkan cuan. Jadi di sini kita hampir tidak pernah loss ya jika bermain ETF menggunakan cara ini. Tapi ingat, kalian juga harus mengetahui ya terkait bagaimana yang Simbah ajarkan materinya, yaitu kalian wajib melihat dulu pola tren dari market tersebut. Misalkan dia trennya itu naik, ya kalian bisa mengikuti tren, atau averagingnya itu averaging naik ya, atau mengikuti trennya naik. Kecuali jika dia sudah mengalami momentum atau sinyal untuk dia melakukan penurunan, baru kalian melakukan open short. Jadi yang jelas ada beberapa kombinasi yang perlu kalian ketahui, yaitu menggunakan garis trendline untuk melihat pola ke arah mana pergerakan grafik tersebut. Apakah dia sudah masuk dalam momentum bullish atau masih dalam keadaan momentum bearish. Oke, next di video selanjutnya Simbah akan memberikan lagi ya informasi lainnya seputar trading dan juga beberapa info lain yang mungkin bermanfaat untuk kalian pelajari. Salam dari saya, Simbah Info.